dalam kubur. Malaikat suci menjaga waktu engkau tidur. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu, aku ingatlah cintamu, ingatlah Calvary. Aku ikut jejak orang, hadiah diberikan. Tunjukkan kubur yang kosong, pimpin ke Calvary. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu, aku ingatlah cintamu, ingatlah Calvary. Aku memikul salibmu tiap hari terus. Selamatlah nanti hidupku, engkau telah tebus. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu, aku ingatlah cintamu, ingatlah Calvary. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. As the clouds round you gathered in the midst of the storm, is your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope, someone's praying for you this very day. And peace be still is already on its way. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. When it seems that you prayed till your strength is all gone and your tears fall like raindrops all the day long, He cares and He knows just how much you can bear. He'll speak your name to someone in prayer.
Selamat pagi dan selamat Sabat kepada kita semua yang menonton dari manapun Anda berada. Pagi ini saya Pastor Dishe akan menyampaikan khotbah yang bertajuk Pilihan dan Akibat. Di dalam buku Testimonies for the Church, Ellen G. White mengatakan, Kristus memberi setiap orang pilihannya. Adakah kamu mau memiliki aku atau dunia? Nah, saudara dan saudari, setiap hari kita membuat pilihan. Pada waktu pagi, kita memilih apa yang hendak dipakai. Jika kita makan es krim sebagai pencuci mulut, kita memilih perisa yang kita mau. Walaupun benar bahwa tidak semua pilihan mempunyai akibat yang ketara, pilihan yang baik biasanya menghasilkan akibat yang baik, dan pilihan yang buruk biasanya menghasilkan akibat yang buruk. Nah, kita belajar dengan memerhati persamaan dan kontras. Dan dalam Alkitab menceritakan banyak kisah tentang orang yang membuat keputusan yang baik dan buruk. Hari ini kita akan merenung 3 keputusan dalam kehidupan Pilatus. Nah, bagian yang pertama kita akan melihat bagaimana Tuhan membantu kita memilih. Mungkin Anda pernah tertanya, sama ada Pilatus benar-benar bersalah atas kematian Yesus. Lagipun seseorang terpaksa menghukum dia kepada kematian. Nah, memandangkan Pilatus hanya menggenapi nubuatan, bukankah dia hanya mengikuti rancangan Tuhan? Persoalannya. Namun, jika kita membaca dalam Matius 27 ayat yang ke-19 dengan teliti, kita melihat bahwa istri Pilatus dibimbing oleh Tuhan pada waktu itu untuk memperingatkan suaminya, Pilatus, untuk tidak terlibat dalam pengadilan Yesus. Pilatus telah diberi amaran, bukan oleh istrinya, tetapi oleh Tuhan. Kita juga diberitahu di dalam buku The Desire of Ages bahwa Pilatus tidak dibiarkan bertindak secara membabi buta. Tuhan tidak akan membiarkan sesiapapun bertindak secara membabi buta jika dia ikhlas mencari bimbingannya. Tuhan membantu kita membuat keputusan, dan prinsip-prinsip bimbingan Tuhan dinyatakan dalam firman-Nya, yaitu di dalam Alkitab. Saudara-saudari, jika pendirian Tuhan mengenai sesuatu topik tidak dinyatakan secara langsung dalam Alkitab, kita boleh meminta tanda kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh membimbing keputusan kita. Namun, jangan sekali-kali berpikir ataupun terfikir bahwa Tuhan akan menjawab doa seorang pencuri yang meminta tanda untuk mengetahui apakah dia harus meropak bank atau tidak. Tuhan telah memberikan prinsip ini dalam firman-Nya, yaitu dalam hukum 10, jangan mencuri. Nah, bagian yang kedua kita akan lihat dari segi dunia yang mendorong kita untuk membuat keputusan yang salah. Kita lihat kesilapan Pilatus yang kedua terdapat dalam ayat Matius 27 itu tadi, ayat yang ke-21 dan 22. Ketika Pilatus berunding dengan orang ramai tentang Yesus dan Barabas, dia katakan di dalam ayat itu, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Dan apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Daripada membuat keputusan sebaliknya, Pilatus bertanya kepada orang ramai, yang mana antara dua lelaki itu harus dibebaskan. Sahabat yang dikasihi, jangan sekali-kali bertanya kepada dunia, ataupun bertanya kepada orang ramai, baik TV, baik surat kabar, ataupun rekan kita, sama ada kita ataupun Anda harus tetap tinggal di sisi Yesus. Lihat kepada Yosua, dia tidak membenarkan orang ramai memilih bagi dia, tetapi berkata dengan tegas dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan Yosua kepada umat-umat yang lain. Maka jangan terpengaruh. Kita semua mempunyai kehendak yang bebas. Dan kita yang membuat pilihan dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada cerita kita, ketika Pilatus bertanya kepada orang banyak, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus? Pilatus sedang memeteraikan penghukuman untuk dirinya sendiri. Karena satu hari nanti Yesus akan memakai jubahnya sebagai hakim. Dan kemudian Yesus akan membuat keputusan muktamad tentang Pilatus. Di dalam Matius 10 ayat 32, Yesus berkata, "Setiap orang yang mengaku aku
di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Dengan kata lain, kita boleh lihat maksudnya, apa yang kita lakukan dengan Yesus di dunia ini adalah apa yang akan Yesus lakukan dengan kita di dalam penghakiman yang terakhir. Saudara-saudari, perkataan itu sukar bagi kita untuk didengar. Tetapi mereka yang berjalan dengan Kristus, yang memutuskan untuk Yesus di hadapan dunia, yang bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup mereka, Yesus akan memberi ganjaran kepada mereka, memberikan nama mereka kepada Bapa yang akan memberikan mereka kehidupan yang kekal. Bagian yang ketiga, dan yaitu bagian yang terakhir, kita harus membuat keputusan untuk Yesus. Nah, pilihan yang ketiga, yaitu pilihan yang terakhir bagi Pilatus, yang salah ialah membasuh tangannya daripada Yesus. Pada zaman Alkitabiah, apabila seorang lelaki enggan memihak kepada sesuatu perkara, dia membasuh tangannya di halayak ramai, menunjukkan sikap yang neutral. Tetapi kita tidak boleh kekal neutral. Kita tidak boleh berkata, saya tidak mau menyembah Tuhan maupun syaitan. Kita menyembah yang satu atau yang lain, sama ada kita menyadarinya atau tidak. Dengan berpura-pura berada di kawasan yang neutral, kita meletakkan diri kita di pihak musuh. Memilih untuk atau menentang Yesus Kristus adalah keputusan yang terbesar dalam hidup kita. Ia adalah pilihan yang paling jauh yang boleh dibuat oleh manusia, yang boleh membawa akibat yang akan kekal selama-lamanya. Jika kita memilih Tuhan, kita akan mendapat hidup yang kekal. Jika kita memilih musuh kita akan mendapat kematian yang muktamad. Maka itu saudara yang dikasihi, pilihan yang sangat penting ini mesti dibuat hari ini. Pilatus membasuh tangannya daripada Yesus. Hari ini kita membasuh tangan daripada Yesus apabila kita tidak belajar Alkitab, apabila kita tidak berdoa, ataupun apabila kita tidak pergi ke gereja, apabila kita bergosip, apabila kita tidak memberi kesaksian kepada orang lain. Kita belajar melalui persamaan dan kontras. Tindakan Pilatus pada satu malam yang penuh peristiwa mempersembahkan contoh yang jelas tentang keputusan yang buruk. Marilah kita membuat pilihan kita untuk Yesus hari ini. Memilih untuk berada di pihak Yesus di dalam konflik yang besar ini, menunjukkan kepada dunia apa artinya menyembah dan melayani Kristus. Dan sebagai kesimpulannya, kita lihat apa yang dituliskan oleh Nyonya White, dan kata-kata ini menggugat kita dalam kehidupan kita. Keperluan terbesar dunia ialah keperluan manusia, yaitu orang-orang yang tidak akan dibeli atau dijual, orang-orang yang di dalam jiwa mereka adalah benar dan jujur, orang-orang yang tidak takut untuk menyebut dosa dengan nama yang tepat, mengenal itu dosa. Orang-orang yang hati nuraninya benar-benar melaksanakan tugasnya seperti jarum pada tiang. Orang-orang yang akan berdiri untuk kebenaran, walaupun langit itu jatuh. Kita membuat pilihan setiap hari. Adakah kita berdiri untuk kebenaran walaupun langit jatuh? Dan adakah pilihan kita menghormati juru selamat dan menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan kita? Semoga kita merenungkan soalan ini dan semoga kita membuat keputusan pada hari ini untuk membuat ataupun memilih untuk membuat keputusan berdasarkan bimbingan Tuhan, dan kita akan mendapat kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan selamat Sabat.
stay.